Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mukhtar wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minaz zakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la auladuhum 'an dzikrillah. Amin ya Allah ya Rabbah. Anna zikra min a'zamil umuril fadail wa afdalil qurbat wa asyrul wasail. Qala Allah ta'ala wa la zikrullahi akbar. Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa rajaa wa duna jahri minal qawli bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ikuti. Allahu hadiri, Allahu nazili, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bikulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Al-Fatihah. Hadratul Mukarram wal Muhtaram pimpinan Pondok Pesantren Suryalaya bersama Bapak Haji Daus kali kersana Umi Ibunda kita semua dalam lingkungan TTM Pondok Pesantren Suryalaya. Yang terhormat semua ahlu bait dari bangsa Bano juga bangsa Basepuh yang semoga Allah teguhkan jiwanya tetap istiqomah dalam mengamalkan dan memperjuangkan dakwah TTM Pondok Pesantren Suryalaya. Yang terhormat para wakil talqin di bangsa Sabah, para ulama, para jamaah, para mubalighin wal mubalighot, para imam khataman, para petugas manaqib, sesepuh manaqib, wa mukarram wal muhtaram ketua umum ADTKM Pondok Pesantren Suryalaya Bapak Dr. Muhammad Qadir Rana Sasmita beserta jajaran pengurusnya, juga seluruh pengurus daerah, begitu juga pengurus GMPS, pengurus ibu pengurus yayasan, pengurus LUP, dan semua yang berkhidmat di Pondok Pesantren Suryalaya melalui jalurnya masing-masing. Semoga Allah
teduhkan jiwanya, kokohkan ketauhidannya, istiqomahkan amaliyahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hajat kita di Miftahus Sudur di bulan kemarin, Pak Dr. Jaya sampai kepada halaman 9 di baris terakhir. Pak, sudah pada punya belum kitabnya? Ada, kalau ada buka. Namanya juga tabang kitab Miftahus Sudur. Yang belum bisa pesan kepada Ustaz Ahid. Pesankan tadi nomor HP sudah diumumkan, nomor HP-nya sudah. Karena kita tak baru pengajian Miftahus Sudur ini bagian daripada proses intisab menghubungkan silsilah kepada guru. Jadi proses intisab itu ada 4, Pak. 1, ngaji kitabnya dengan cara riwayat, tidak menggali pemahaman ke dalam, tapi hanya membaca saja. Itu. 2, mengaji kitabnya dengan proses diroyah. Selain ngaji ada penggalian lebih mendalam. Yang 3, dengan tahkim. Yang 4, dengan suluh. Ini proses intisab yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Akram Syakhonawi dalam kitab Jami'ul Ushurul Awliya. Pegangan para sahabat yang menjadi rujukan kitab Miftahus Sudur. Jadi meskipun walinya sudah meninggal, mursyidnya sudah meninggal, proses ini masih bisa tersambung, masih bisa dilaksanakan, maka dia terhubung dengan mursyidnya itu. Nah, mudah-mudahan kabar Miftahus Sudur ini masuk pada proses itu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, karena ini adalah proses saling mengkaitkan antara yang satu dengan yang lainnya, saya ulas dulu bahasan terakhir tentang syarat zikir. Ada 3, 1 wudu yang sempurna, berarti ini kajian ilmu fikihnya. Saya tidak akan ulang, tetapi yang memerlukan pembahasan wudunya silahkan dicari aja di YouTube, Pak. Ada itu, saya sendiri di situ ada di channel Asmika Dada. Ada praktek wudu di sana. Ini artinya di dalam zikir fikih tidak boleh dilupakan. Yang kedua, suara kuat, pukulan mantap. Jadi suara kuat di sini maksudnya bukan kencang di luar, bukan lain tarik di luar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, di dalam kosong. Jadi harus suara dalam, tenaga dalam. Dari dalam pukulan mantap. Yang paling kuat harus ditekannya itu di sebelah kiri, pintu setan lebih terbuka di sana. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Terus kencang juga, tetap suaranya ada tekanan dari dalam. Ini dohirnya. Zahirnya di jari itu ada suara dan gerakan, kepala bergerak. Tauhidnya mentasbihkan, nggak nggak. Sebab tauhid itu menggarap rukun iman. Rukun iman itu tasbihun bil qalbi, nggak. Maka cukup jiwa kita nggak. La ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba ikuti. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu. Di jero Pak, ulah kegorokan udah di luar kan. Menang putih MHTM cenah. Isukan di dulu asal ayah Tuhan ajaran aja cara nyarita bertanggung jawab atau mendutan. Pas dikun juga kalau dinaji wa ya. Nah, teu aya di pangeran tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Teu aya di pangeran berarti cukup iman dirinya. Salat takbir Allahu Akbar. Iman
Bismillahirrahmanirrahim. Tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Segala puji kedewene Allah kang murben jagat pramuka raya. Amin. Ijabah doa kami ya Allah. Ruh, tugas ruh melaksanakan rukun iman, maka ilmu tauhid gitu wae. Raga, gerak, ucap, ruh maka ilmu tauhid, rasa maka ilmu tasawuf, sing bisa ngarasakeun kehadiran Allah, sing bisa ngarasakeun ditinggali ku Allah. Wa illam takun taroni lamun anjeun teu bisa nampa kaula faskur ismi di hadis kursina ya. Lamun teu bisa nyebut, teu bisa ngarasakeun ya, lamun teu bisa nampa kaula maka sebut ngaran kaula dengan qalbu. Saha ngaran kaula asma tidak pernah pisah tina zat. Jadi mari sebut ngaran kaula maka di dinya aya kaula gitu. Masalah nyebut tadi dah saya berpikir la ilaha illallah. Favoritnya apa? Zakaria Zikru artinya menyebut, mengingat, karena merasakan. Tayakeun ulah ku menyebut ketika ia jahat dia teu menyebut ku ingatan. Kapal orang baheula ke zaman mora pernah kasmarannya Pak. Kangaran kabogo, so saja kan mau belajar indung bapak pikir apa ingatnya kan itu, benar tuh Pak? Untuk nyebutkan benar berarti jomblo tak baheula gitu. Eta rasa teh ingat teh, tah kaos gitu dikir hopina. La ilaha illallah. Heueuh teh geus ngaboleh kan itu. Maka raga, nyawa, rasa hiji dina zikrullah. Nah, sahabat para sahabat mengikuti dia. Di mana syarat zikir ia terpenuhi, wudu sampurna, lain asal wudu. Intinya. Nu kadua suara kuat, pukulan mata. Tahsula anwar zikri hatta tahsula anwar zikri fi bawah zakiri. Maka pasti tercapai cahaya-cahaya zikir di batin jalma anu zikir. Wa tasiru qulubahum ahya'an, maka qalbu maranehanan zikir bakal hidup bihadil anwar ku cahaya zikir eta. Hidup kumaha? Hayatan abadiyatan ukhrawiyatan, kehidupan abadi bangsa ukhrawi. Nu kumaha kehidupan abadi bangsa ukhrawi teh? Bahagia lain sabab materi Pak. Itu yang nama. Ya. Kita merasa bahagia bukan secara materi. Secara materi, secara ekonomi, mobil bayaran, motor bayaran, budak bayaran. Benar tuh Pak? Beas di imah geus bea. Ya bang kecil hujan, datang DC ngetrop pantok. Kan gak gebek kita teh Pak. Tapi ku sabab qalbuna hirup ku zikir, ku cahaya zikir, tenang. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Jadi kebahagiaan ukhrawiyah itu bukan di akhirat nanti, bukan. Gak perlu dibicarakan itu Pak. Kalau kita berbicara tentang akhirat, maka berbicara kita imajinasi. Imajinasi itu berbicara tentang masa depan. Ilusi ke belakang, hayalan, halusinasi ke belakang. Yang dimaksud ukhrawiyah itu adalah bahwa hati kalbu kita merasa bahagia bukan karena materi. Hati merasa sedih bukan karena dunia. Hati merasa sedih karena tertinggal khotamah. Hati merasa sedih karena tertinggal mandi malam dan zikir. Nah makanya para sahabat kesannya melanjutkan dengan mengutip dari
surat Ad-Dukhan, la yazuquna fiha al-maut illa mautatal ula. Mereka di dalamnya tidak merasakan kematian kecuali kematian yang pertama. Surat Syahbul Qadir dimaksud kematian di dia, la yazuquna fiha, la yazuquna dengan rasakan maranehanana jamil iman fiha di surga mana dohir pula. Awal karamat illa mautatal ula kecuali kematian yang pertama. Maka makna aslinya, mana syariatnya, mana zahirnya, orang-orang yang di surga itu tidak akan pernah merasakan kematian. Suatu Syekh Abdul Qadir dimaksud kematian ini dia qaratul maut al-mu'attil. Al-mu'attil an-talazub bil lazzatil ruhaniyah. Yang dimaksud kematian adalah merasakan pahitnya kematian yang memisahkan, yang melepaskan dari kenikmatan-kenikmatan rohani. Artinya mereka di surga tidak akan merasakan kepahitan hidup. Mana batin kaitan dengan zikir dimanai untuk kehidupan kita di sini. Orang yang berzikir sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan petunjuk yang disampaikan oleh guru, maka dia tidak akan merasakan kepahitan hidup. Ila mautatal ula kecuali kematian yang pertama. Itu pun kematian yang dimaksud adalah berpisahnya ruh dari jasad, tidak akan dirasakan pahit. Kenapa? La yamutu bal yankiruna min dari fana ila dari akhirah. Kata Nabi, seorang mukmin la yamutuna wa pernah mau bal yankiruna tetapi pindah ia mukminun min dari fana di kehidupan di negeri rusak dunia ila dari bako ke akhirat. Kenapa seorang mukmin tidak mengatakan kematian? Karena sudah terbiasa merasakan nikmatnya hidup kehidupan hati yang ukhrawi, sudah terbiasa merasakan kebahagiaan dengan zikir, sudah biasa merasakan kebahagiaan dengan amalia, sudah terbiasa merasakan kebahagiaan dengan khotamah, sholat sunnah, mandi malam, manakiban, sudah terbiasa. Akhirnya permasalahan hidup tidak mengganggu ketenangannya. Dunianya sedang banyak, kolbunya bahagia. Dunianya sedang tidak ada, kolbunya tetap bahagia. Dunia tidak masuk ke dalam kolbu. Dia istiqomah dalam kebahagiaannya karena istiqomah amaliannya. Maka ketika mati dia tidak merasakan kematian, sehingga dianggapnya pindah gitu, dari kehidupan dunia ke akhirat. Seperti kita dari Bandung, dari Jakarta mau pindah ke Suralaya, karena sudah terbiasa di Suralaya, sebetulnya di Suralaya, maka perpindahan kita dari Bandung ke Suralaya tidak merasa keberatan, tidak merasa sedih, karena kehidupan kita sudah terbiasa dengan kehidupan di Suralaya. Mereka berbahagia, bahagia dengan cahaya zikrullah, zikir la ilaha illallah. Jadi kematian di sini adalah kepahitan hidup. Bagi ahli la ilaha illallah tidak akan merasakan itu. Kenapa? Karena dunia tidak dimasukkan ke dalam qalb. Dunia cukup diproses di akal kita. Kenapa lampu listrik ketika dicolokkan, kabel dicolokkan positif negatif, kita hubungkan jadi koset tadi ngejepret karena termis NCB. Tapi ternyata waktu masuk ke bohlam itu ngejepret tapi jadi cahaya, padahal di dalam itu tersambung positif dan negatif. Itu disambungkan. Kalau kita lihat lampu bohlam yang warnanya bening, ada kelihatan ada kawat, iritan kawat ya. Nah itu kan menyambungkan positif dan negatif. Kenapa di luar dihubungkan jadi korslet,
Tetapi di dalam bukan hanya tidak koslet, tetapi menjadi cahaya. Alasannya dua. Yang pertama, tidak ada oksigen masuk ke dalam, artinya tidak ada udara luar masuk ke dalam. Ditutup oleh kaca. Di dalamnya ada aluminium, di dalam aluminium ada magnesium dan lain sebagainya. Berilah positif negatif. Positif negatif dihubungkan dengan kawat yang lembut. Dua rahasia. Oksigen tidak boleh masuk. Kalau masuk, buktikan kaca yang berbolongan, nggak bereduk. Satu. Kedua, tidak ada oksigen dari luar ke dalam. Ternyata kawatnya pegang, tidak nyala. Itulah simbol kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ketakwaan dan kefasikan di dalam kalbu kita. Ketakwaan berasal dari ruh yang berasal dari alam kesucian. Kefasikan berasal dari jasad yang berawal yang berasal dari bumi. Menyatu di dalam. Ruh turun masuk kepada raga yang tercipta dari bumi. Ketika sudah masuk menjadilah jiwa. Maka di dalam jiwa ada fase, ada takwa, positif negatif. Disatukan dengan kawat yang lembut biar bercahaya. Kelembutan bahasa Arabnya latifun. Nafsun dianggap mu'anas di dalam ilmu nahu, maka menjadi latifah. Oksigen tidak boleh masuk ke bawah, udara luar tidak boleh masuk ke dalam, dunia tidak boleh masuk ke dalam kalbu kita. Maka aman kalbu kita dari dunia, mu'alai koslet. Ketika terbuka oksigen masuk ke dalam koslet, stres, kesedih, stres urusan dunia, koslet. Oh, pada ahli mikir, siapa tuh mikir? Dunia masih asup angin. Nah, bukannya dengan mikir bisa jadi baik, mungkin dari tata cara mikir kita tidak memperhatikan petunjuk-petunjuk guru. Kata Abah dikirnya minimal 165. Iya mah dikira DP hukum tilu dibayar ke pernah duhur tilu asal tilu bagi tilu bisa bulan tilu datang gak saya nggak jemput istiqah bayar. Kata Abah pada subuh diajar tawajuh lebih ke waktu isrok tungku terus tadi ngobrolnya Kang Dici tunggu sampai dia aja, tapi tiba sare mari kena gitu lah sare kertawajuh daripada sare ngaji kertawajuh itu kan dan bahas urusan mimpi dari seterusnya. Nah, jadi dunia tetap masuk ke kalbu. Sursin Ali dunia jiwa sementara kalbu tempat rahmat Allah. Kebayang ketika rahmat mau turun melalui malaikat di jerona ayah jiwa bangke balik di malaikat masuk gara-gara nama dunia. Jadi yuti ayat nama orang sasaran dan berpikir supaya dunia termasuk kalbu. Rahimahullah. Maka berdasarkan hal itu masalah mereka tadi tidak akan merasakan kematian karena bahagia dengan cahaya zikrullah. Bahkan ketika kematian itu pun terjadi, mau pulang, mau pisah raga jeung jasad, nyawa jeung jasad disebut mautul akbar. Ketika terjadi kematian, dia tidak akan merasakan kepahitan kematian itu karena cahaya zikir. Maka untuk itu kata Abah mengutip hadis Nabi, mutu qabla an tamutu. Mutu sing paraeh marane, qabla an tamutu sampai marane paeh bisa bener. Matilah sebelum mati. Mati itu disebutnya sifatun wujudiyatun khuliqat didanil hayat. Mati itu sifat eksistensial, sifat dari yang mewujud sebagai lawan dari kehidupan. Ruh meninggalkan jasad. Ini kematian. Jasad berasal dari alam materi, di dalamnya ada nafsu, ada hawa nafsu, syahwat dan lain sebagainya. Ruh berasal dari alam kesucian, tidak ada hal seperti itu.
Maka mutu qabla an tamutu, matilah kalian sebelum kalian mati, artinya pisahkan duniamu dari ruh kamu, pisahkan ruhmu dari ragamu. Jangan sampai menghantui duniamu terhadap hatimu sehingga kamu lupa terhadap Tuhan. Latihanlah para sahabat dibimbing oleh Nabi, latihanlah para tabi'in dibimbing oleh sahabat, latihanlah itba'ut tabi'in dibimbing oleh tabi'in. Jadilah kesininya disebut komunitas khusus yang disebut dengan tasawuf atau para sufi. Mereka latihan mati sebelum mati. Yang pertama, mereka diantaranya melatih hawa nafsunya, mengendalikan diri supaya tergerus ke hawa nafsu, terkadang ke hawa nafsu. Latihan terus. Ketika bangsa Batul Ayat ngawat, kurang bisa ngelawan, bahkan wani ngelawan, nahan diri. Kelatihan hawa nafsu disebutlah eta mautul abiyah, kematian putih. Mautul ahmar, kematian merah. Yaitu kematian merah adalah menyalahi keinginan hawa nafsu. Jam 3 bangun, cek hawa nafsu bahaya saya tanya. Tapi kita memaksakan diri mandi, wudhu, sholat, padahal hanya 2 rakaat, maka di situ kita tengah melawan hawa nafsu kita, sedang latihan mautul ahmar, sedang latihan kematian merah. Anak-anak kita yang perempuan sudah dewasa meminta dibelikan baju kain top dan lesi. Hati kita kalau menolak keteganya. Kamu tepang beli, lebang beli ke bahaya oke kalau dipakai gitu. Karena diri sedang melatih kematian ahmar, maka dikatakanlah kepada anak-anak kita, sok, bapak belikan itu, tapi harus dirangkap pakai baju kemeja, pakai baju tertutup, lesi pakai rok. Kita akan syariatnya. Kita sedang melatih diri dengan kematian ahmar, dengan cara menekan hawa nafsu kita supaya tidak terus diikuti. Mautul ahmar. Yang kedua, yang ditempuh oleh para ulama, para sufi, latihan mengosongkan perut. Puasa ini diantaranya puasa, tetapi tidak semuanya puasa, karena yang dimaksud mengosongkan perut adalah menahan diri supaya perut tidak terus kenyang. Beda tidak orang puasa kalau itu. Puasa sih puasa, tapi pas waktu buka puasa biar 200.000 segala ayahnya kan. Kuliner kena sore-sore teh. Ke kolot beli kolot ya. Geus beli kolot, beli candi itu aya ka candi. Balak-balak Pak. Beli balak-balak. Bakso geuning aya, beli di bakso. Geus puguh deui sabuni mah loba. Encan minuman jus disagaeupan, enggak apa-apa. Nu kadahana mah ngaku 5.000 geus eueuh. Teu kadahana sesana Pak. Cing anu riado sanes. Bukan. Yang dimaksud melatih diri mengosongkan perut itu ya puasa, tetapi harus diperhatikan dalam cara makannya. Kalau ini terus terlatih, cara makannya terus terlatih. Nah, di Suryalaya ada yang disebut dengan puasa juhud. Jadi dia puasa dengan cara tidak menyengajakan diri mencari nasi, memasak nasi, tidak menyengajakan diri makan. Dia hanya makan kalau ada orang yang ngasih makan, tapi dia tidak mencari orang yang mau ngasih. Ada cerita kalau pengasahan kalau nggak salah ya, ada yang mungkin ingat disuruh puasa oleh Abah Suku katanya, tapi nah dikirim sangu dari makan. Pas dokter Amika Purnasawa, ayam mana mana harus.
Jadi makannya itu hanya ketika Allah mengirimkan makanan melalui orang-orang yang diutus olehnya. Nah, ulah ngajakeun situ sebenarnya sampai ulikan itu. Nah, ini kok makan dia mah. Kok bolong, mim bolong, aing calangap. Sumut calangap, gogor-wokan, neangan geus sibeuteun nu kosong gitu dengan neangan geus sibeuteun keur geus sian beuteun anu kosong. Bahasa Arab itu bahasa Quran istilah Islam. Huruf-hurufnya pun selalu menunjukkan maknanya. Di surat-surat Al-Quran begitu. Contoh surat Tabatnya. Nah tadi Ustaz Tanji minta maaf ya. Surat Tabat kebaca tidak tawasul. Ini harus saya sampaikan. Nanti takut jadi pegangan. Oh ada tabatan. Enggak, itu tadi kekeliruan, dia lupa apa. Saking khusyuknya di dalam tawajuh, jadi lari ke tabatullah dengan ijazah. Tabat menceritakan kisah Abu Jahal, Abu Lahab, ya, yang keras terhadap Islam. Saking kerasnya Allah menuliskan surat Al-Lahab, membacanya pun keras, Pak. Hulas maksudnya sampai. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Salah yang terbaca. Seharusnya tabat yada Abi Lahabin wa tab. Ada 3 bab di situ. Wa tababa kalau dimunculkan. Wa tababa ba yang mati, yang kedua hidup. Ini namanya para ulama saking eueuh istilah berqalqalah akbar. Padahal mu'anas sebenarnya karena kubro. Nah mereka berubah dari istilah di qalqalah akbar, tai kubro luar biasa. Ma aghna anhu malu wa ma kasab. Ini qalqalah kubronya. Di tabatnya yang pertama sudah berat. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Udah berat. Ditunjukkan oleh Allah membacanya. Itu intermezzo sedikit. Nah, ketika kita sudah mampu melatih perut kosong, artinya tidak selalu kenyang, maka di situ kita sedang melatih latihan kematian abiyat, kematian putih. Para ulama mengatakan man mata batnuhu huyit fatnuhu. Barang siapa yang mati perutnya, maka kecerdasannya akan muncul. Jadi para santri kalau ingin cerdas sering-seringlah puasa. Untuk puasanya tidak tahu kan? Itu kan ulah dahar ngajakeun ahli kaman rasa. Di mayat kematian abiyat itu melatih melatih perut kosong atau melatih perut tidak selalu kenyang. Mulailah kita misalkan makan yang biasanya sekenyangnya sawarna beda kemerkaan atau kurangan aja 2 cukil dan apa. Kekurangan jadi 1 cukil. Latihan itu mautul abiyat, kematian putih. Ada lagi yang disebut dengan mautul akhdar, kematian hijau. Mautul akhdar itu adalah melatih diri memakai pakaian yang penuh dengan tambalan. Tujuannya naon? Meh bisa ngerasakeun kumaha dihina ku jelema. Supaya bisa merasakan bagaimana dihina oleh manusia, bagaimana direndahkan oleh manusia. Apakah perendahan, penghinaan, caci maki dari manusia membuat dia goyah atau tidak? Dia akan lurus manakala hinaan dan cercaan manusia tidak merubah kondisi batinnya, tidak membuat dia benci terhadap orang itu, tidak membuat dia pesimis dalam kehidupan, tidak membuat dia merasa berkecil hati. Tadi nikahnya akan menikah mewah, dilatih. Biasanya dalam tokoh ini adalah Muhammadiyah, macam-macam. Oh harus begitu dong, enggak juga, pilih saja maksudnya. Mautul akhdar, kematian hijau.
Yang keempat, mautul aswad, kematian hitam. Apa itu kematian hitam? Tahabul, Pak. Melatih diri menahan kepedihan hidup. Makanya kalau ada kesusahan hidup, gunakan itu fasilitas dari Allah untuk latihan kita sebagai mautul aswad. Latihan mau aswad. Di situ ada fana bil af'al. Maksudnya begini. Pada saat kita menagih hutang, di tengah-tengah kita segala kekurangan, keluarga kita segala kekurangan, kita punya orang punya piutang ke kita 20 juta. Kita lagi tapi ada satu orang kacang. Malah disampaikan, malah marah-marah. Di situ kita jadikan itu sebagai mautul aswad. Latihan menahan apa tadi? Latihan menahan ujian ini. Musyahadah bil af'al, tajari af'al. Dia diciptakan oleh Allah. Dia bisa hidup karena Allah. Bahkan dia punya kehendak atau tidak punya kehendak juga Allah yang menentukan. Maka ketika kita nagih ternyata dia tidak memberi, oh berarti Allah sedang menghendaki demikian. Allah sedang menghendaki hari ini saya tidak berhasil. Adapun saya sendiri tidak lepas dari itu. Saya bisa bicara, ini kehendak Allah. Bahkan saya punya kehendak, ini pun kehendak Allah. Ketika saya berdoa agar dimudahkan rezeki, itu juga kehendak Allah. Ketika saya ngomong tadi, itu juga kehendak Allah. Saya berdoa kemarin, itu juga kehendak Allah. Dan di bawah ilmunya, jangankan saya sudah berdoa, ribuan triliunan tahun sebelum berdoa, Allah sudah tahu. Maka yang terjadi, dia dikehendaki oleh Allah, aku pun dikehendaki oleh Allah. Maka yang terjadi adalah af'alullah, pekerjaan Allah. Di situ ada taksir kudrah iludah Allah. Kita sedang menyaksikan karya agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui yang ditajalikan terhadap orang itu. Ya Allah, aku menerima dan aku mengimani bahwa ini semua adalah takdir atau ketentuan darimu. Maka tiada lagi yang aku harapkan kecuali aku kembalikan kepadamu. Karena kalau tidak, dari mana aku bisa mendapatkan kekuatan untuk menghadapi segala tantangan hidup dan ujian ini? Kembalikan diri, Pak. Maka pada saat itu kita sedang latihan mau aswad, kematian hitam. Ini ada satu Pak. Yang barusan satu mau ahmad, melawan hawa nafsu. Dua mau abiyad, latihan mengosongkan perut. Tiga mau ahdor, menggunakan baju yang sederhana. Yang keempat mau aswad, latihan tahammul, ya, menahan derita hidup. Yang kelima mau aswad. Apa mau aswad? Ngimpi, Pak. Saya sendiri maksudnya tidur alias sare binti turu. Tidur ini adalah maut asghar. Di Az-Zumar disebutkan Allah yatafal anfus ina mautiha. Allah menggenggam ruh ketika matinya. Walati lam tamut fi manamiha. Dan bagi orang-orang yang belum sampai pada waktunya meninggal, hanya menahannya Allah pada saat tidurnya. Jadi pada saat tidur ruh itu ditahan oleh Allah. Sayyidina Umar bin Khattab kebingungan menafsirkan ini. Didokumentasikan salah satunya oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh. Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada juniornya Sayyid Ali bin Abi Thalib,
sang gerbang ilmu. Awal Hasan, apa ini maksudnya? Kalau ruh digenggam ketika mati sudah jelas, tapi ketika tidur ini bagaimana maksudnya? Imam Ali menjawab, begini kan, kata guru agama kita. Jadi ketika kita tidur, ruh itu terbang ila malakut sama ke kerajaan langit. Nah, pas sudah tidur, ruh ini terbang ke malakut sama ke kerajaan langit. Wah, kalau gitu dapat informasi dong dari langit, jelas dapat informasi. Tapi nah hari sudah ingat naon. Kenapa ketika bangun sudah tidak ingat apa-apa? Nah inilah masalahnya. Ketika ruh mau kembali masuk ke jasad, mau bangun, maka setan mengganggu untuk menghapus ingatan-ingatan dalam perjalanan di malakuti sama. Kenapa setan mengganggu? Berbahaya dia. Aing geus lila tahun-tahun ngagoda, aing cager ku sabeting gara-gara mimpi tadi putih cilaka. Goda. Ada noise bakal dalam HP. Nah ini gak jelas ngomongnya, pecah suaranya atau terputus-putus. Nah itu ada noise. Dalam ilmu komunikasi namanya noise, gangguan sinyal. Semi, kalau total begitu diangkat, begitu nelpon, tulali, nah itu total. Jadi ketika tidur kamu mimpi apa? Oh, aing ngimpi, total itu. Sudah itu 100% tergoda oleh setan, tidur ruh. Saya ngimpi tadi putih mau penakjil awal. Terus kumaha? Beri doa. Dua asma, terus aing pohon deui doana. Noise gangguan tergoda oleh setan. Mautul asgor, kematian yang kecil. Dalam kimia sa'adah Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa ada jendela di dalam hati yang akan menghubungkan kamu ke kerajaan langit. Tercapai informasi dari langit deras ke dalam kalbu kamu. Di situ jendelanya adalah Atul Qalbi, kata Imam, kata Syekh Abdul Qadir. Al-Ghazali mengatakan jendela hati. Lahum mahmud sallallahu alaihi qadir nyorok karena miratul qalbi. Maka jika kamu ingin melihat rahasia-rahasia yang di atas, lihatlah qalbu kamu. Di situ ada cermin hati. Lihat cerminnya. Tinggal tunggu. Aing geus 24 jam tunggu tuh pernah tahu enggak kebleng hati apa. Sahabat tunggu ya. Ijat Krisnawati, mohon doanya mau kontes di Amerika nyanyi duhungkan harganya supaya kayak nomor hiji kami kayak gini cina doa harinya samiliar tahun 90-an setengahnya untuk mesti doa asro tahun 80-an gitu. Dan menulis katanya itu apa? Amin, nomor hiji beres nomor hiji kalau masih kuring mobil tahun 2004 insya Allah lalu disebut insya Allah kenapa gak mau mengecewakan kan? Mereka tinggali cerai bagiannya insya Allah jadi kode gitu bukan karena muslim itu dia boleh mengecewakan insya Allah kata ayah anda insya Allah jika tanda tanya ya biasa amin hasil maksud pun dua pengajian buku wakil tadi angkatan 94 angkatan PJJ ada Transi Muhammad Tahir mencalonkan diri menjadi Waperdam wakil Perdana Menteri Malaysia datang ke pengusaha mau mencalonkan kata pengusaha ini bagian Galugu ada masalah berangkat diajak oleh Mang Sidin dan Pak Yusuf Hamzah. Nah ceritanya Purwa berangkat ke Malaysia. Udah selesai di Malaysia dan ternyata berhasil menang. Pas mau pulang bingung. Ngobrol dengan adiknya, Pak Haji Amin. Amin, rumahnya caranya ayo ke Abah ya didoakan supaya menang mobil sih gitu.
telepon. Pas ditelepon oleh adiknya Wajangan Amin, ya sekarang di Sukabumi, udah diangkat. Ini Tuhan, Assalamualaikum. Ternyata yang angkat langsung muhasabah. Mangga ajengan Allah hasil maqasidana, hasil maksud ajengan. Amin. Geus beres tah jeung musim masa kitu, Pak. Hari pas sampai ke rumah Trans Muhammad teh, nanya beliau, ini yang oleh Indonesia mau apa nih, Bapak? Ini jelas tuh kereta. Oh gampang. Kasih uang 120 juta, main 7,2 M. Pulang kan bawa mobil, beli 40 juta Grand Extra. Langsung ke Suryalaya, masuk ke gerbang, masuk ke Surya, parkir di depan rumah almarhum Bahagia. Para sahabat di madrasah sudah pegang cahaya gua. Langsung, aja mobil butahnya dibakar ke Abah. Bisa apa? Tunggu Pak, mana nonton? Baru daksi menang mobil cak itu. Nari air tunggu tinggal black, naon air. Dan abadu, ya. Tidak pernah patuh, tidak pernah istiqomah dalam melaksanakan perintah dan petunjuk guru. Nah, urusan politik mah harus mau Suryalaya, kan begitu. Ya karena seperti itu kan saya orang. Saya dari dulu Pak dibimbing oleh ayah, oleh pundua yang bisa ceritakan. Dalam kehidupan berpartai pun beliau mereka mengatakan ikut apa? Golkar, karena kan sedang tumbang, sementara sedang hancur Pak. Kita lihat ke Abah, ternyata semakin besar partai bendera di atas makam. Tuh dengan Abah oke. Jadi kadinya kita nyoblos partai Golkar, niatnya mengikuti guru dapat pahala. Tapi kalau nyoblos tidak ada niat kesana, nggak gimana kita dapat pahala. Dari SD dibina seperti itu hingga sampai saat ini tidak pernah bergeser. Ikut kemana petunjuk guru sini, ikut belajar. Nah ternyata pengikutan itu diperlukan pembimbing. Syekhul Hayyul, guru yang hidup, bukan mursyid hayy. Tidak ada kalimat di dalam Miftahus Sudur, tidak ada. Di dalam Anwarul Qusya tidak ada mursyidin hayy, yang ada Syekhul Hayy yang menghubungkan kalbu kita kepada syekh yang sudah meninggal. Harus ada guru yang hidup. Bah, di Suryalaya nggak ada musiknya nggak ada, tapi gurunya banyak. Wakil talqin, para ulama kita. Yang penting di situ ada talqin dan ta'lim. Pengusaha Bari Kitab ini mengatakan inna mahasora bitalqin wa ta'lim. Ini bawa sholat. Wusul hanya tercapai dengan talqin dan ta'lim. Talqin syekhnya masih ada, betul kan? Artinya talqin. Ta'lim para ulamanya banyak, betul kan? Yang penting keduanya antara ahli talqin dan ahli ta'lim terhubung kepada syekhnya. Lagi pula bila pun sahabat masih hidup, apa Anda dibimbing oleh para sahabat langsung? Enggak. Siapa yang mengalami para sahabat dari tahun 2000 sampai meninggal? Kadang talqinnya juga enggak sama para sahabat. Oleh laki-laki, kepala sahabat cuma naras. Itu latihan dari para sahabat. Kapan kau Abah geus dilatih? Di tahun 86 Abah geus nakonsider sampai Abah meninggal. Kamu sudah Abah latih. Cuma silaturahmi kemana saja. Kamu talqin sama wakil talqin, kamu bimbingan sama wakil talqin, sama ulama, sama pembimbing kamu di daerah kamu. Kenapa sekarang pakai goyang? Latihan dari musik kita. Syekhin hayy kalimat, bukan mursyidin hayy. Kalau ada yang memaknai dalam kitab Miftahus Sudur mengatakan harus ada mursyid yang hidup, ini dalam istilah akademik disebutnya miskonsepsi, kegagalan pemahaman. Alhamdulillah masih ada. Ya. Alhamdulillah kembali pada mimpi yang tadi. Nah, kata Syekh Abdul Qadir, mimpi ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang baik dan benar itu adalah mukasyafah tingkat pertama.
Muka surat tingkat pertama. Karena mimpi ini satu dari 43 metode pewahyuan. Maksudnya di antara wahyu yang ditemukan metodenya salah satunya bermimpi. Ya, Nabi Ibrahim kan menyembelih Nabi Ismail. Itu wahyu. Nah, itu disisakan untuk kita. Maka latihan maut yang kelima adalah latihan tidur dengan baik dan benar, supaya mimpi kita benar-benar menjadi ranah riyadhah dan menjadi gerbang alias mukasabah menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu caranya ini harus dilatih, Pak. Satu, tekad. Tidurnya harus niat, jangan nggak niat. Kalau nggak niat, YouTube kan baik. Walau YouTube kan. Jadi dia nggak ngasih apa lah. Kan terlihat sare. Sarupna karena begitu. Anu niat sudah ditunjuk oleh Rasulnya. Wudu, punya wudu kita tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika kembali dulu ke Allah, berzikir kepada Allah. Kita nggak tahu apakah kita akan kembali hidup atau enggak, karena tidur adalah gerbang kematian. Setelah bismika, Nabi wasiat Siti Fatimah, baca dulu Quran satu tamatan. Kata Siti Fatimah, wah atau kira Allah satu tamatan. Bukankah kulhu sama dengan sepertiga Quran? Maka dibacalah tiga kali kulhu. Falaq binas, silaturahmi ke Nabi dengan sholawat, ayat kursi untuk mendamping, membentengi kita dari godaan syaitan. Terakhir, apa kata para sahabat? Ya Latif, ya Latif, ya Latif. Sampai tidur, ya Latif. Bagaimana kan saya sudah beristri, sudah wudu, batal, tidak jadi masalah. Dilatih, ya Latif. Minimal nanti indikatornya, tandanya, minimal kita sadar mimpi. Itu mimpi lainnya. Gimana suruh? Nyeri, lagi mimpi ya Pak. Lamun nyeri, mimpi. Kalau nggak sakit, itu mimpi. Nah, sudah mulai. Kalau kita sedang mimpi, sudah mulai. Dalam kesadaran. Terus dilatih Pak. Nanti lambat laun mimpi kita menjadi taklim. Bertemu dengan guru-guru memberikan wawasan, bertemu dengan guru-guru memberikan uri. Puncaknya nanti bertemu dengan pengersahan. Oh, saya gak pakai itu, gak pakai doa juga. Saya pernah bertemu dengan pengersahan. Itu namanya ahwal. Tidak berdasarkan usaha, ya. Tapi tiba-tiba kata. Hanya selanjutnya, kalau amanat-amanat petunjuk-petunjuknya tidak dilanjutkan, tidak ditindaklanjuti, tidak akan datang lagi bimbingan itu. Maka jika bertemu dengan pengusaha, lalu memberikan wejangan-wejangan, segera amal. Kalau nggak paham, segera cari pembimbing untuk menggali takbir atau tafsir dari mimpi tersebut. Oh, saya belum sebelum ditagih malah sudah bertemu dengan para sahabat. Itu artinya panggilan para sahabat supaya datang ke surga. Ya, matu asbor, kematian asbor. Riyadhah di dalam toriko, coba tidur bisa jadi riyadhah. Saya di kampus saya magang prodi ilmu tasawuf. Di dalamnya ada mata kuliah ilmu udur, ilmu laduni. Kemarin UTS ujian tengah semester, saya kasih UTS tidur. Nah, kemarin yang terakhir hari Kamis, gimana kuliah 1:30 tidur semua. Sampai di mana? Karena kita belajar tidak hanya teori dan tidak boleh harus ada prakteknya. Laporannya banyak. Ada yang tidak mimpi apa-apa, mimpi nggak jelas, nggak jadi masalah. Yang penting doanya terus diamalkan sebelum dan sesudah tidur. Lambat laun karena sering seperti itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, familiarlah kita dengan dunia mimpi kita. Kedepannya kalau sudah terbiasa dengan modul asbar begitu, Bapak bisa menemui orang tua
tua yang sudah meninggal, nenek yang sudah meninggal, ayah yang sudah meninggal, saudara yang sudah meninggal, bisa menemui. Dan jika itu sudah tercapai, Bapak bisa jadi itu menjadi sebuah keberkahan bagi leluhur saudara kita yang sudah meninggal. Kenapa? Boleh jadi mereka ingin memberikan amanat kepada saudara-saudara yang masih hidup. Oh, ternyata si Andi bisa, masuklah kan, tolong sampaikan amanat saya tuh ke Kang Asep, bisa, ini amanatnya. Itu Pak. Karena dalam hadis Nabi di kitab Ar-Ruh tersebut bahwa mimpi bisa menjadi fasilitas pertemuan antara yang hidup dengan yang mati. Jadi tidur juga bisa menjadi ibadah, bisa menjadi riyadhah. Imam Syafi'i membuktikan sejarahnya. Imam Hambali, murid sekaligus sahabatnya, berkata kepada anaknya, nanti ada guru ayah sekaligus sahabat, dia ahli ibadah, kamu harus sabar. Pas malam sudah tidur, anaknya nggak tidur, berpikir ayah saya bangun jam 2 sampai pagi nggak tidur lagi, ibadah terus. Bagi saya ahli ibadah. Tapi dia bilang ke Asy-Syafi'i, ahli ibadah. Seperti apa dia ibadahnya? Mungkin dari jam 12. Ternyata ditolong jam 12 masih tidur. Jam 1 tidur. Jam 2 tidur. Jam 3 tidur. Jam 4 tidur. Bangun-bangun ada subuh, Pak. Oh, ahli ibadah, tapi kering sare. Laporan kaya. Katanya ahli ibadah ya. Emang kenapa? Ada yang ganti musuh lama, terus mintip. Seperti apa ibadahnya? Bangun-bangun, ada yang subuh. Udah nanti kita tanya. Ketika makan ditanya oleh Imam Hambali, Kang, gimana tadi malam? Kata Syafi'i, wah alhamdulillah, 100 hiji masalah beres sih. Luar biasa. Boleh maksudnya kuat. Dengan tidurnya beliau menyelesaikan 1.101 masalah, dan 101 masalah itu hasil ijtihad akan menjadi manfaat bagi umat, tidak hanya untuk beliau, bagi ayah manfaat. Nanti ayah punya murid lagi, beliau punya murid-muridnya bakal punya murid lagi terus sampai kiamat. Kebayang amalnya sampai kiamat, kebayang di alam kubur dia dapat transfer amal, terus dapat transfer dari orang-orang yang masih di dunia. Ini membuktikan hadis Nabi, Pak. Ketika Nabi mau masuk ke masjid, ada setan. Toang ke masjid, bernaungan. Gusti, ya kita pada ganggu orang sholat. Terus, tapi takut sama yang tidur. Nah yang pakai sirkul saya. Gusti, orang yang sholat itu bukan ahli ilmu. Disebutnya bahasa yang hadis jahil, maksudnya bukan ahli. Karena kalau diterjemahkan jahil, bodoh, bisik, bodoh kata tolong ya. Jadi dia tahu ilmu sholat, tapi tidak tahu dalam-dalamnya ilmu sholat, begitulah contohnya. Bukan ahli ilmu. Sementara yang sholat itu adalah ahli ilmu. Terus apa masalahnya? Aku khawatir ketika menggoda, mengganggu yang ahli ilmu bangun dari tidurnya, dia akan tahu keberadaan aku. Dia berdoa dan sebagainya, saya akan terbakar. Makanya keluarlah hadisnya dari situ. Naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya seorang ahli ilmu lebih baik daripada ibadahnya yang jahil. Maksud yang jahil itu bukan ahli ilmu. Nah, di tasawuf, di thariqah, ternyata digali, mimpi digali, semuanya menjadi ilmu. Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam kitab Al-Mukhtasar fi Ulumuddin dijelaskan mimpi sumbernya ada 4. 1 sumber dari diri nafsaniyah, 2 sumber dari setan, 3 dari malaikat, 4 rohani dari Tuhan. Yang dari diri ada 2, 1 diri yang fisik, 2 diri yang psikis. Diri yang fisik ketika Anda tidur mimpi kecil, bangun basah. Ketika Anda tidur mimpi makan, bangun lapar. Fisik. Mimpi yang psikis, ya Anda membayang-bayangkan pasangan hidup Anda atau orang yang Anda cintai ternyata masuk dalam mimpi. Nah, itu psikis kejiwaan.
Syaitania mimpinya berisi kemungkaran. Keduanya membuat hati gundah gulana, gelisah melanda dua-duanya. Yang dari malaikat mimpinya ini rohyu as-shodiq, mimpi yang baik dan benar, membuat hati tenang. Dari malaikat boleh terjadi boleh tidak, tergantung di dalam kehidupan kita. Kalau Rabbani ini pasti terjadi. Contoh, kita mimpi berangkat ziarah wali songo, ternyata pas bangun pagi jam 8 ada tetangga minta diantar ziarah wali songo, berangkat. Setelah dimakan Kanjeng Sunan Gunung Jati baru sadar, wah itu mimpi aing penting. Nah itu mimpi Rabbani. Anda mimpi ke Suryalaya, tidak punya niat ke Suryalaya, esoknya Anda berangkat mau ke Bandung. Setelah ke Bandung, lanjut ke Garut. Setelah ke Garut, sedetik deh kalau ke Suryalaya. Sesudah di Suryalaya baru sadar, oh mimpi putih, mimpi yang sama itu namanya mimpi Robbaniyah. Ikhwani rahimakumullah, mari simpulkan kajian di malam ini cukup sampai di situ. Sebelumnya kita simpulkan bahwa ketika ikhwan berzikir sesuai petunjuk guru, syaratnya sesuai petunjuk guru. Saya menyebutnya dasi ini dawam sidik ikhlas. Sudah sejak 2002 saya ngomong gitu, sejak sebelum Kang Ade pakai dasi juga anak. Sejak 2002 saya sudah mengatakan dasi dawam sidik ikhlas. Dawam itu terus-terus tidak berhenti. Sidik benar sesuai petunjuk guru. Petunjuk guru syaratnya ada 3. Guru sempurna, suara kuat, pukulan mantap, ikhlas, memurnikan diri, tidak ada tujuan yang lain kecuali hanya karena Allah. Nah, maka jika ini tercapai, qalbunya akan hidup dengan cahaya zikir, dengan kehidupan abadi dan ukhrawi. Artinya bahagia bukan karena materi, sedih bukan karena materi, dan ia tidak akan pernah merasakan kepedihan hidup kecil sekedar manusia di belakang, sakit hati 5 menit jaga, model gitu. Nah, itu yang disebut kematian. Maka dengan demikian bila kematian itu datang, dia tidak akan merasakan, hanya merasakan sebagai sebuah perpindahan belakang. Untuk itulah Nabi menginstruksikan kepada kita untuk selalu berlatih kematian sebelum kematian akbar menjelma. Yang harus dilatih adalah kematian yang 5 tadi. 1 kematian ahmar, 2 kematian abyad, 3 kematian akhdar, 4 kematian aswad, 5 kematian asgor. Jika yang paling gampang asgor. Nah, jangan tinggal saret. Ikhwani rahimakumullah, rupanya sampai di situ kajian MHTM di malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sekalian sehingga kita menjadi mampu melatih diri untuk melatih kematian yang 5 sebelum menjelma kematian yang terakhir, yaitu kematian akbar, dengan wasilah amaliyah yang menjadi warisan dari guru agung kita para sahabat, yakni Thariqah Qaryah Naqsyabandiyah pada pesantren Suryalaya, terutama dengan amaliyah yang pokoknya adalah zikir. Mudah-mudahan dengan itu Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, terhadap usaha atau ikhtiar kita dalam kehidupan ini, dan terhadap segala permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma khususna bila ilaha illallah waj'alna fi ismi la ilaha illallah wa amidna bi sirri la ilaha illallah. Innaka antal wahhabul karimul alimul hakim. Wafiqna limardatika innaka ra'ufur rahim. Allahumma akhrijna min ad-dunya bismika wa waj'al akhira kalamina la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bisultani aw ilaika fi hadzal zaman. Syama syarifat al-'arifi fi qada'i ta'allumina hadza wa fi qada'i hajatina. Amin. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin. Shiratal ladzina. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Ada yang? Oh, ternyata tidak ada pertanyaan. Berarti kita tutup.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.